Orang yang memakai celana di atas mata kaki, mereka katakan Wahabi. Orang-orang yang memanjangkan jenggotnya, mereka katakan Wahabi. Orang-orang yang berniqab, bercadar, mereka katakan itu istrinya Wahabi. Adiknya Wahabi, anaknya Wahabi. Baik. Kalau memang itu yang menurut Anda, baik, dengarkan kisah seorang ini. Yang kemudian dia sangat membenci orang-orang tersebut yang katanya ahlu sunnah. Dia katakan itu berlebihan, itu israf, itu arabisasi dan seterusnya. Bagaimana Allah menyentuh dia dengan hidayah, saudara? Allah jadikan anaknya penuntut ilmu. Dia masukkan ke pesantren. Anaknya bertemu dengan ustaz yang kemudian pemahamannya salaf. Bapaknya masih dengan pemahaman yang sama. Sampai-sampai kemudian ketika bapaknya sudah mengatakan anaknya sudah memotong celananya, memanjangkan jenggotnya, berpemahaman seperti pemahaman yang menurut mereka, menurut dia Wahabi, dia katakan, mulai sekarang kamu keluar dari sekolah ini. Anak tetap anak. Sam'an wa ta'ah, dengar dan melaksanakan. Keluar. Anda tahu, lalu kemudian dimasukkan anaknya ke sekolah umum. Anaknya masuk, sam'an wa ta'ah, bakti saja kepada orang tua. Dia masuk sekolah umum yang perempuan laki-laki bergabung dan seterusnya. Dia ikuti dan dia menjadi ranking nomor 1 di sekolah dia. Sehingga akhirnya kemudian dia diutus oleh sekolahnya untuk perlombaan olimpiade. Dia ikut perlombaan mewakili sekolah dengan stylenya yang lama. Satu saja yang dia tidak ubah. Satu saja yang dia tidak ikuti orang tuanya. Apa? Stylenya, pemahamannya. Gurunya jadi respect. Sebahagian temannya mengikuti. Bahkan dia membuat kajian. Dia membuat kajian di SMA-nya. Dia membuat kajian. Tidak segan-segan dia membuat kajian. Di beberapa kali percakapan dengan gurunya, dia tidak segan-segan memberi nasihat. Meskipun terkadang dia mendapatkan celaan, hinaan, cobaan dan seterusnya, itu biasa menurut dia. Dia katakan inilah tantangan saya, berbeda ketika saya di pesantren. Dia lalui. Sampai dia masuk fakultas kedokteran terbaik di universitas terbaik di daerah dia, di Jawa Tengah. Lulus dia fakultas kedokteran, jalur undangan. Hafalannya 30 juz, saudara. Anda mau tahu, orang yang seperti ini dia bertahan demi ayahnya. Bagaimana ayahnya tidak menangis ketika ayahnya mendapatkan anaknya lulus di fakultas kedokteran dan dengan style yang sama, lalu kemudian ayah mengatakan, coba ajarkan aku sedikit saja apa yang kau ketahui tentang pendeknya celanamu, panjangnya jenggot. Belum menjelaskan, anak sudah menangis, lalu mengatakan jangan-jangan ini adalah pintu hidayah Allah untuk ayah. Dia bukakan hadisnya dalam Sahih Bukhari, dia bukakan hadisnya tentang bagaimana celana yang di bawah mata kaki atau kain yang berada, dia bukakan hadisnya. Dengan santun dia mengajar, dengan khas Jawa Tengahnya dia mengajar. Orang Solo. Dia cerita. Belum selesai satu hadis, ayahnya sudah menangis. Lalu kemudian ayahnya mengatakan, saya selama ini salah. Belum selesai satu hadis. Di Sahih Bukhari. Sebelum dia buka jelaskan tentang hadis Sahih Bukhari, dia cerita panjang bagaimana perjalanan Imam Bukhari mengumpulkan hadis dan bagaimana pengakuan ulama tentang kesahihan, kebenaran hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Lalu kemudian ayahnya menangis. Belum masuk tentang masalah jenggot, baru tentang masalah kain. Ayahnya sudah menangis lalu mengatakan kepada, ajarkan aku agama ini. Anda itu hanya mengatakan satu, ayah, agama ini adalah agama dalil. Sederhana saja ayah. Ada dalilnya, kerjakan. Tidak ada, tinggalkan. Semenjak itu, setiap kali ayahnya ingin melakukan sesuatu, dia menanyakan kepada anaknya, nak, saya mau begini, saya akan seperti ini, bolehkah, adakah dalilnya, nak? Anaknya langsung mengatakan, buka. Di Imam Bukhari dikatakan seperti ini, ayah. Hadisnya seperti ini, ayat Al-Quran mengatakan seperti ini, ayah. Maka kemudian setelah itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, justru ayahnya adalah orang yang sangat hati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Sumber hidayah itu kita tidak tahu. Terkadang Anda harus merelakan sesuatu yang Anda cintai untuk sesuatu yang lebih baik karena Allah Maha mengatur. Anak yang tadinya sudah betah di pesantren masih ingin hidup di pesantren karena ayahnya yang tidak senang dengan dakwah tersebut mencabut dirinya.
Dia kalau memberontak, apa gunanya? Akhirnya tidak berbakti kepada orang tua dan tidak mendapatkan keridhaannya. Dia mengalah. Dia tinggalkan pesantren, ustadz-ustadz yang dia cintai demi sebuah perubahan. Dan Anda tahu, perjalanan dia tidak mudah. Dia harus masuk SMA 3 tahun di sana, berikhtilaf dengan wanita. Bagaimana sulitnya dia memahamkan orang-orang. Di saat yang lain celananya menjulur ke bawah, di saat yang lain tidak berjenggot. Anda bisa pahami bagaimana susahnya orang bertahan di keadaan seperti itu. Alumni pesantren masuk SMA umum, bayangkan bagaimana keadaan. Tidak terhitung berapa banyak cobaannya, berapa banyak cacimakiannya. Bertahan, sampai kemudian orang mengakui siapa yang baik, siapa yang buruk. Kecerdasan itu lahir bukan hanya karena kepintaran yang engkau bawa dari lahir, tetapi kecerdasan itu lahir karena ketakwaanmu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, kata Allah dalam Al-Quran. Maka Allah akan mengajarimu. Jadi kalau Anda ingin tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah, bertakwa.